saya perbesar dulu ya. Oke, bagaimana kita mau mengetahui konsep kebijakan kehutanan ini adik-adik sekalian, bahwa adik-adik perlu mengetahui tentang bagaimana mempelajari sejarah. Ini sangat penting, mempelajari sejarah. Dalam mempelajari sejarah dan paradigma pengelolaan hutan. Adik-adik pernah mendengar sejarah tentang paradigma pengelolaan hutan? Silakan. Mungkin ada tanggapan pertanyaan saya? Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Ya? Belum. Belum pernah ya? Oke. Iya, Pak. Yang lain? Belum, Pak, belum. Oke. Belum, Pak. Setelah kita mempelajari, oke. Silakan yang lain di-unmute dulu ya. Agar bisa terdengar materinya. Setelah itu kita perlu mempelajari apa sih landasan kebijakan kehutanan. Dan bagaimana hubungan hutan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ini yang perlu adik-adik sekalian ketahui ya. Bahwa konsep kebijakan pengelolaan hutan itu kita perlu mulai dari sini. Nah, selanjutnya, apa itu sejarah pengelolaan hutan? Tadi kan kita perlu mempelajari sejarah dan paradigma pengelolaan hutan. Nah, itu terdiri ada atas 3 fase sejarah pengelolaan hutan. Di sini saya bisa yang lain di unmute dulu. Oke. Masih terdengar jelas ya? Nah, di dalam sejarah pengelolaan hutan ini, fase pertama itu dikenal dengan penambangan kayu atau timber extraction. Pernah mendengar ini ya, istilah ini? Itu terjadi 3.500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi ya. Terus di Eropa terjadi penambangan kayu, timber extraction, itu dari 300 sebelum Masehi sampai 1.500 Masehi. Nah, di Pulau Jawa itu terjadi pada 800 Masehi sampai abad ke-18, 1850 Masehi. Di luar Jawa terjadi pada tahun 1970 sampai 1995. Nah, apa itu penambangan kayu? Itu jadi saya tidak mengupas total sejarah pengelolaan hutan di sini ya. Nanti akan diterima juga di mata kuliah manajemen. Kalian sudah program mata kuliah manajemen? Apakah kalian sudah memprogram? Sudah selesai atau masih memprogram? Sementara dalam proses pemrograman. Oke, mudah-mudahan di situ juga diceritakan sejarah pengelolaan hutan. Pada fase timber extraction ini sesungguhnya pada masa itu berawal dari Mesopotamia atau kalau tidak salah Irak atau Iran ya, yang dulu terkenal kawasan itu hamparan luas yang begitu banyak dengan pepohonan yang begitu besar dan baik untuk dipanen kayunya. Nah, pada masa timber extraction ini, penambangan kayu ini, pada zaman itu masyarakat menganggap dengan besarnya luasan kawasan hutan, dengan besarnya potensi kayu yang dimiliki di kawasan hutan itu, maka layaklah untuk diambil kayunya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan penanaman, nanti biarlah hutan yang memperbaiki dirinya sendiri. Jadi permudahan itu diserahkan pada alam gitu. Jadi mereka mengambil kayu terus menerus membuka kawasan hutan karena menganggap kawasan hutan itu masih banyak luas gitu. Orang belum mampu mengambil kawasan tersebut. Yang akhirnya
sampai suatu saat begitu mereka kembali ke titik awal penebangan, awalnya mereka menebang itu, kayunya yang tumbuh itu, tolong yang lain dianut dulu ya, Dik ya. Oke, yang sampai saatnya mereka kembali ke titik awal penebangan itu, mereka menyadari pohon yang mereka tadinya awalnya mereka tebang itu dengan adanya permudahan alami itu tidak sebesar lagi pada saat awal pertama kali mereka menebang. Tapi karena kebutuhan kayu yang begitu besar, tinggi, maka dilakukan lagi penebangan di awal mereka menebang itu. Sehingga grafiknya seperti ini gitu. Antara laju permudahan alami, di sini bisa kelihatan ya, laju permudahan alami yang dilakukan oleh hutan itu tidak sama dengan laju penebangan. Laju penebangan ini meningkat terus nih. Nih dari tahun ke tahun meningkat terus. Sampai akhirnya ketemu pada satu titik yang di bawah sini, di bawah grafik itu, hutannya habis. Gitu. Di Mesopotamia hutannya habis. Tidak ada lagi pohon yang dalam sejarah kawasan Mesopotamia itu sekarang menjadi gurun pasir. Gitu. Yang sebenarnya awalnya itu adalah kawasan hutan yang begitu luas dan besar potensinya. Itulah paradigma yang disebut dengan timber extraction, penambangan kayu. Gitu ya. Jadi antara laju permudahan alami yang diakibatkan oleh yang dilakukan oleh hutan dengan banyaknya permintaan terhadap kayu, ditebang terus sehingga habis hutannya. Nah, itu yang disebut dengan masa timber extraction atau penambangan kayu. Ketika habis kawasan hutan di Mesopotamia, menyeberanglah karena ini kebutuhan kayu yang sangat tinggi, adanya Raja Romawi, adanya Perang Dunia Pertama, muncullah. Jadi Perang Dunia Pertama ini kayu ini sebagai bahan bakar, kayu ini juga sebagai bahan alat perang, kayu ini juga dibutuhkan sebagai pembuatan kapal, transportasi dan sebagainya. Artinya kebutuhan kayu sangat tinggi. Karena stok kayu habis di kawasan Mesopotamia, merambahlah ke kawasan Eropa, di mana ada kerajaan Romawi juga di situ. Konsepnya sama, jadi menganggap karena kawasan hutan ini masih banyak, luas, dan potensi kayunya masih banyak, maka mereka menebang. Jadi bekas yang mereka tebang itu, mereka biarkan, mereka anggap nanti hutan juga akan memulihkan dirinya sendiri dengan lakukan permudaannya sendiri, tanamannya, nanti mereka kembali ke titik tebang itu, masih ada banyak pohon. Gitu. Nah, kejadian ini juga sama yang dialami di Mesopotamia, yang akhirnya laju permudahan alami ini tidak seimbang dengan laju penebangan. Yang akhirnya hutan di Eropa pun habis. Jawa pun begitu dan Luar Jawa pun. Nah, konsep ini membuat resah para pakar. Sehingga pada abad ke-18 itu, ya, itu sudah mulai berpikir. Mulai lahirnya dengan teknologi-teknologi industri pada zaman itu membutuhkan, jadi ada industri pemintal, ya, ada industri adanya lokomotif, kereta dan sebagainya yang juga menambah kebutuhan kayu gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka para pakar menganggap paradigma pengolahan kayu sudah tidak boleh lagi seperti penambangan kayu. Kalau kita melakukan paradigma pengolahan kayu, hanya mengambil kayu, tapi hutannya tidak diurus, tapi permudahan alaminya tidak diurus, maka lama-kelamaan stok kayu, stok atau sediaan kayu di dalam hutan itu akan habis. Maka lahirlah paradigma pengolahan hutan tanaman. Kita harus membuat kawasan hutan itu harus kita tanam dengan istilah timber management. Nah, dengan adanya timber management ini, jadi grafiknya berubah gitu. Jadi Anda bisa lihat di sini
laju permudaan itu ya sejalan dengan laju penebangan. Artinya stok dijaga. Ada sudah lahir, ada istilah asas kelestarian. Kalau di timber extraction, ya proses kerusakan hutan, karena tidak ada asas kelestarian. Pokoknya tebang-tebang terus, ambil terus kayunya di dalam kawasan hutan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan munculnya timber management di kawasan Eropa, menganggap stok atau sediaan kayu itu harus dijaga agar dari waktu ke waktu bisa memenuhi permintaan pasar terhadap kebutuhan kayu. Nah, muncullah asas kelestarian hasil di situ. Kelestarian hasil yang dimaksudkan di situ karena yang dihasilkan adalah kayu, maka pohonnya harus dijaga kelestariannya. Nah, kalau di timber extraction belum ada asas kelestarian. Kalau di timber management sudah muncul. Nah, inilah para pakar yang memicu terhadap lahirnya paradigma timber management. Jadi ada Van Karlowitz, Van Cotta, Karel Geier, Gifford Fitz Ottmuller, ya, sehingga yang menghasilkan mereka ini ahli-ahli silvikultur dan ekonomika silvikultur, ya. Bisa di-unmute dulu sedikit lagi ya. Sehingga dalam timber management ini lahir 6 ilmu kehutanan ya, pokok ya berupa metode perhitungan etat. Etat ini adalah berapa kebutuhan kayu yang harus ditebang atau harus diproduksi dalam tahun tersebut. Sehingga muncul lega ilmu ukur kayu, metode inventarisasi hutan, sistem silvikultur, eksploitasi hasil hutan, dan tata hutan. Ini para pakar yang mencetus lahirnya timber management. Namun di antara para pakar juga ini penuh pro kontra, khususnya Karel Geier ya. Karel Geier menginginkan dengan adanya timber management itu harusnya hutan itu diciptakan ke bentuk minimal menyerupai kawasan hutan, tidak membuat hutan tanaman. Sementara Van Karlowitz, Van Cotta itu menganggap ya buat saja hutan tanaman. Nah, toh yang kita butuhkan adalah si kayu yang dibutuhkan pada saat itu adalah oak. Itu kalau di oak ini, kalau di Indonesia dia sama kelas awet dan kelas kuatnya dengan jati. Makanya salah satu keinginan Belanda menguasai Indonesia juga ini karena ada potensi jati atau kayu yang menyerupai oak itu. Oak ini pertumbuhannya menurut literatur lebih dari ratusan tahun ya. Sementara kalau jati 80 tahun, bahkan dengan teknologi sekarang 40 tahun bisa dipanen gitu. Nah, ketertarikan itulah yang membuat salah satu kenapa pemerintah Hindia Belanda tertarik menjajah atau memiliki Indonesia. Nah, menurut Van Karlowitz dan Van Cotta, ya buat aja hutan tanaman, kita memproduksi oak. Tidak perlu lagi membuat atau menanam tanaman lain. Karena kelestarian hasil, kita butuh tanaman oak sebagai bahan kayu gitu. Kebutuhan industri maupun kebutuhan sarana transportasi pada saat itu, kapal maupun lokomotif. Nah, menurut Karel Geier, pembentukan hutan tanaman itu miskin unsur hara, banyak kekurangan-kekurangan yang menurut Karel Geier ya. Nah, tapi karena Karel Geier ini kalah politik ekonomi, karena para industrialis juga membutuhkan hasil-hasil hutan tertentu saja. Jadi silakan hutannya menanam itu saja, oak atau jati misalkan, atau pohon tertentu saja yang dibutuhkan oleh industri. Akhirnya konsep Karel Geier ini juga terhadap timber management itu kalah karena konsep ekologinya itu ya, maka konsep Van Karlowitz, Van Cotta inilah yang digunakan. Nah, ini tokoh-tokoh ya yang saya tidak mengupas tuntas, tapi kita mengambil apa hikmah kebijakan yang di sini maksudnya. Artinya adalah dalam proses
beralihnya dari timber extraction yang tidak mempunyai asas kelestarian, maka masuk ke pada abad ke-18, 19 itu lahirlah paradigma pengelolaan hutan tanaman, ya, atau yang disebut dengan timber management. Maka paradigma pengelolaan hutan juga berubah gitu. Yang awalnya timber extraction mengeksploitasi semua kawasan hutan tanpa menanam, di sini harus dijaga kelestarian hasilnya gitu. Nah, ini perkembangan paradigma gitu ya. Yang akhirnya nanti setelah ini kan muncul di fase ketiga ini ada kehutanan sosial atau social forestry yang dibentuk pada tahun 1978 dengan konsep pembangunan hutan, ada pengelolaan hutan bersama masyarakat, ada PJPO di KPH, ada lahirlah konsep-konsep HKM, HTR, hutan desa, PHBM, dan lain-lain. Nah, bagaimana memicu dari timber management ini ke social forestry di Kongres Kehutanan pada tahun 1978 di Jakarta ini ya, kongres ini dilakukan dengan tema Forest for People. Ternyata paradigma pengelolaan hutan tanaman ini kepentingannya adalah ditujukan untuk kepentingan, jadi kebijakannya ini ditujukan adalah kepentingannya untuk kaum industrialis. Gitu. Hak-hak konsensi pengelolaan hutan itu dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha atau orang tertentu yang sangat kuat dalam politik yang hanya bisa mengelola hutan. Gitu. Sementara kebutuhan untuk timber management ini adalah tujuannya adalah hasil apa yang dibutuhkan industri, misalkan adalah kayu jati, maka kayu jati saja yang ditanam. Masyarakat tidak boleh ya masuk karena tidak punya izin gitu. Yang hanya bisa mengelola hutan pada saat masa timber manajemen ini adalah mereka-mereka yang memiliki izin. Oleh karena itu, para pakar kehutanan menganggap tidak boleh seperti itu. Hutan ini adalah milik masyarakat, siapa saja bisa mendapatkan manfaat dengan adanya hutan. Kita break kopi dulu. Silakan kalau mungkin ada yang sambil kopi boleh juga. Nah, dengan ada paradigma seperti itu, menganggap pengelolaan hutan tanaman ini perlu ada dorongan kebutuhan masyarakat, sehingga juga asas kelestariannya beda ya. Nah ini, jadi sesungguhnya kalau dalam mata kuliah manajemen itu, perkembangan paradigma pengelolaan hutan ini bisa gamblang disampaikan bagaimana sih fase-fase perubahan itu. Tapi kita tidak fokus ke situ, kita hanya mengambil apa sih kebijakan yang berubah. Nah ini perkembangan paradigma pengelolaan hutan. Jadi kalau di timber extraction Anda bisa lihat di sini tujuannya. Subjek pertama ya, bisa kelihatan dengan jelas ya. Subjek pertamanya itu tujuan. Di timber extraction tujuannya adalah keuntungan finansial yang maksimum untuk perusahaan. Jadi kegiatannya 3. Menebang, mengolah, menjual. Dapat lagi lahan, menebang, mengolah, menjual. 3 itu saja. Menebang, mengolah, menjual. Menebang, mengolah, menjual. Selesai. Nah, berbeda, ini 2 kegiatan ya, subjek ini dulu kita lihat. Kalau di timber management, tujuannya adalah keuntungan finansial yang maksimum untuk perusahaan dengan adanya kelestarian hasil kayu. Sustain yield principle. Nah, di sini kan sudah berubah ini. Kalau di sini tidak ada kelestarian hasil kayunya. Pokoknya menebang, mengolah, kalau di timber extraction ya, menebang, mengolah hasil, menjual, selesai. Nah, kegiatan di timber management juga berubah. Ada pembangunan hutannya atau pengelolaan tegakan ya, dan pengelolaan produk hutan. Ada 2 kegiatan. Di stand management atau pengelolaan pembangunan hutan ini apa yang dilakukan? Menanam, ya, memelihara, menjaga, melindungi
Apa yang ditanam, dijaga, dilindungi dalam stand management itu? Ya ini, hasil kayunya, sustainable yield principle-nya itu. Setelah itu, di stand management itu ada kegiatan ya, pertama menanam, memelihara, menjaga atau melindungi, menebang. Di stand management. Di forest product manajemennya itu adalah mengolah, memasarkan, dan menjual. Gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan di timber manajemen. Bagaimana perencanaan kalau di timber ekstra? Sederhana. Gitu. Habis menebang di sini, di sana lagi masih ada kawasan hutannya, tebang lagi di situ. Gitu. Habis lagi ditebang di satu blok lagi, cari lagi mana kawasan hutan yang banyak pohonnya, tebang lagi. Sederhana gitu aja. Menebang, mengolah, menjual hasil, itulah timber ekstraksi. Perencanaannya sederhana. Kendala kritisnya apa? Membuat rencana tebangan yang menguntungkan. Jadi dapat pohon besar, tebang. Dapat lagi kawasan, dapat pohon, tebang. Udah. Tidak ada kendala. Tingkat kendalanya tidak ada. Nah, bagaimana di timber manajemen perencanaan? Kendala kritis dan tingkat kendala. Ini perkembangan kebijakan yang akhirnya pada di timber manajemen muncullah perencanaan konvensional. Perencanaan timber manajemen, pengelolaan hutan tanaman, apa yang direncanakan, yaitu kegiatan tadi, stand management, forest product manajemennya. Gitu. Kendala kritisnya apa? Melaksanakan stand management itu untuk menjamin terwujudnya 3 syarat kelestarian hasil. Apa itu? Harus terjamin penanaman berhasil untuk menjadi pohon. Itu kendalanya, gitu. Baru yang kedua, harus terjaga kelestariannya, gitu. Yang ketiga, syarat kelestarian hasil lagi yang lain adalah kawasannya, luas kawasannya harus tetap berhutan. Jangan ada kawasan hutan yang gundul atau tetap jadi tanah kosong. Nah, dengan adanya timber manajemen ini, tingkat kendalanya tentunya berat. Baru negara maju yang telah berhasil melaksanakan atau mencapai asas kelestarian hasil ini masih di kawasan Eropa Tengah, Barat, Skandinavia, pada saat itu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru. Nah itu ya paradigma timber manajemen. Namun di dalam kelemahan timber manajemen ini, yaitu tadi, yang bisa mengelola hutan itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan hak konsensi atau izin. Jadi mereka yang tidak memiliki izin itu tidak boleh masuk dan memanfaatkan pengelolaan hutan. Nah, dengan kondisi seperti itu, menurut para pakar, perlulah dirubah paradigma pengelolaan hutan yang dimana sesungguhnya pengelolaan hutan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka berubahlah paradigma pada Kongres Kehutanan di Jakarta dengan tema Forest for People. Maka lahirlah social forestry. Jadi awalnya itu lahirnya social forestry itu juga sangat luar biasa dengan berbagai macam konsep. Tidak langsung menjadi social forestry yang kita rasakan saat ini. Itu adalah perjalanan proses panjang. Gitu. Apa tujuan lahirnya social forestry ini? Adalah sustainable forest management. Ada kelestarian hutan. Jadi sudah bukan sustainable yield principle. Adanya kelestarian, pengelolaan kelestarian hutan. Bukan lagi hasil hutan. Gitu. Nah kemarin kan kita sudah membahas tentang kelestarian hutan. Apa itu hutan? Ekosistem. Jadi bukan seperti yang di timber manajemen. Kalau timber manajemen, pemahaman hutan mereka itu adalah menanam kayu, gitu. Misalkan kalau jati, gitu. Kalau kita tidak, ya, dia tetap didominasi pepohonan, tapi bagaimana kita menjaga kelestarian hutan itu bukan hanya pohon saja, ada ekosistem di dalamnya, ya. Nah. Tujuan yang kedua dalam social forestry juga ingin dicapai adalah hutan yang penuh, full stock. Jadi bukan cuma ketersediaan kayu saja. Ada ekosistem lainnya, ada sumber daya alam lainnya
Gitu. Full stock juga yang dimaksud di sini adalah kawasan hutan itu yang tadinya semak belukar, lahan kosong, ya harus berhutan. Gitu. Kenapa full stock? Stok itu adalah ketersediaan, ya. Kenapa harus hutannya penuh atau full stock? Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Seperti itu. Sehingga apa? Kegiatan yang lahir dengan adanya pergeseran paradigma pengelolaan hutan ini, adanya rekayasa kehutanan, forest engineering, dan rekayasa sosial. Nah, gitu ya. Jadi semakin berkembang ilmu kehutanan dengan lahirnya ini. Gitu. Nah, perencanaannya seperti apa? Holistik, komprehensif, lengkap sudah. Model perencanaannya. Kendala kritisnya apa? Memandu forest engineering dengan social engineering. Ini tidak mudah. Gitu ya. Yang tadinya pada timber manajemen itu pengelolaan hutan beda dengan masalah sosial beda. Itu bukan satu kesatuan. Kalau dalam social forestry itu adalah masalah sosial, masalah ekonomi, itu adalah bagian dari masalah kehutanan. Dan itu adalah satu kesatuan yang perlu direncanakan dalam pengelolaan hutan. Gitu. Maka bagaimana mengintegrasikan dan mensinergiskan ya teknik-teknik pengelolaan hutan, teknik-teknik ekonomi, lingkungan, ekonomi kehutanan, dan teknik-teknik sosial forestry, sosial kehutanan. Nah, 3 hal ini yang mempengaruhi. Sehingga ada teori terakhir itu adalah politik. Itu yang menjadi segmen tambahan. Politik. Nah, politik inilah berkaitan kebijakan. Seperti itu. Nah, tingkat kendalanya apa? Sangat berat. Pada saat itu ya, pada paradigma masuknya sosial forestry. Sampai saat ini bahkan. Baru masih dalam percobaan dan uji coba. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan buat adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand ya. Atau silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang mau ingin bertanya. Nah, next adik-adik. Kita ini perkembangan dalam paradigma pengelolaan hutan yang perlu Anda ketahui bahwa itu tadi sejarah ya tentang sejarah singkat tentang pengelolaan hutan. Ada pergeseran paradigma dari timber extraction, timber management, dan social forestry. Nah, apa landasan kebijakan dalam pengelolaan hutan? Ya, ada landasan historis, filosofis, yuridis, dan kultural. Apa kita perlu mempelajari dengan adanya landasan-landasan untuk menyeimbangkan ini pembangunan berkelanjutan yang di sampingnya itu. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan sosial, ada kepentingan lingkungan. Pembangunan suatu daerah tidak hanya tertuju karena ingin kebutuhan ekonominya meningkat, abaikan lingkungannya, abaikan hutannya, tebang saja. Ya, yang penting ada pendapatan daerah kita dapat uang dengan menebang hutan, kita jual lahan hutan, kita jadikan investasi ini, yang penting meningkat pendapatan asli daerah. Tidak boleh juga begitu. Kalau kita dengan konsep seperti itu, kita tidak menyikapi landasan pertama, historis. Landasan sejarah. Kita sudah tidak mengenal sejarah. Menurut Soekarno, jas merah. Jangan sekali-sekali lupa sama sejarah. Jas merah kalau menurut Soekarno. Jangan sekali-sekali lupa sama sejarah. Kalau kita hanya berkepentingan ekonomi dengan mengabaikan kelestarian hutan, berarti kita kembali ke paradigma timber extraction. Gitu. Ya. Kita kembali, ya sudah. Ada yang penting masuk investor nyaman,
ada pendapatan, kita kembali juga ke paradigma timber manajemen yang hanya menyenangkan investor atau orang tertentu yang memiliki hak konsensi. Oh tidak, hutan itu masyarakat di sekitar kawasan hutan juga perlu makan. Iya, betul. Tapi bukan berarti juga memanfaatkan kawasan, mengabaikan hutan hanya untuk kepentingan masyarakat. Itu bukan itu tujuan social forestry. Social forestry itu adalah mengintegrasikan, mensinkronisasikan pengelolaan hutan dan untuk kepentingan masyarakat. Motonya social forestry itu adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Gitu. Bukan masyarakat sejahtera, hutannya tidak lestari. Atau hutannya lestari, masyarakatnya miskin. Bukan begitu. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Gabungan 3 komponen ekonomi, sosial, dan lingkungan inilah yang menjadi aspek yang mempengaruhi kebijakan, gitu. 3 aspek inilah yang mempengaruhi kebijakan sebagai unsur politik nantinya dalam kebijakan kehutanan. Bagaimana kita bisa mengkolaborasi 3 aspek ekonomi, sosial, lingkungan ini? Dalam penyusunan kebijakan harus memahami landasan-landasan. Yang pertama adalah historis. Kita tahu sejarah panjang pengelolaan hutan dari berapa ribu sebelum Masehi sampai di abad ke-18 berubah menjadi paradigma pengelolaan hutan sampai 1978 di Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta berubah menjadi social forestry. Paradigma yang begitu panjang ini, itulah yang harus menjadi landasan historis kita memahami dengan baik dan benar dalam membuat suatu kebijakan itu tidak mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itulah landasan historis, mengenal sejarah panjang pengelolaan hutan. Landasan filosofis, apa yang menjadi hal-hal penting yang dianut, yang dianggap bijaksana, itulah landasan filosofis. Nah, tadi di dalam grafik ini, dalam matriks ini, terdapat perkembangan paradigma timber extraction, management, social forestry. Ini adalah landasan filosofis. Kalau di timber extraction, orang hanya mau ambil untung dari adanya hutan. Tidak peduli hutannya itu mau rusak atau tidak, karena masih banyak kawasan hutan. Ini tidak bijaksana seperti ini. Sehingga kegiatannya di timber extraction cuma 3, menebang, mengolah, menjual. Itu hal-hal tidak bijaksana, yang tidak mementingkan juga kawasan hutan, yang akhirnya tidak tercapai pembangunan lingkungan atau pembangunan hutannya, yang hanya ingin dikejar adalah ekonominya. Di timber extraction juga tidak tercapai kesejahteraan masyarakat. Begitu juga di timber manajemen. Jadi landasan filosofis ini yang dianggap bijaksana untuk mengatur secara baik dan benar bagaimana pengelolaan hutan. Tentunya adalah setelah kita mengetahui landasan historis. Gitu. Makanya kalau kita sampai di suatu daerah, bagaimana Pak kita mengetahui landasan? Cari tahu kawasan tersebut. Oh, ada konflik. Cari tahu historisnya, sejarah panjangnya sampai mereka berkonflik ini gimana. Begitu cara buat kebijakan. Landasan filosofisnya apa? Apa yang dianut masyarakat di sini? Apa kearifan lokalnya? Menurut peraturan perundang-undangan dari hasil sejarah, apa baiknya? Bijaksananya diatur gimana? Itu landasan filosofis. Landasan yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Nah, ini aturan-aturan hukum. Gitu. Landasan yuridis ini aturan-aturan hukum yang diatur oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah, tentunya sebelum masuk ke landasan yuridis, saya masuk kembali lagi ke landasan filosofis. Bahwa dalam mengatur kebijakan ada 3 hal filosofis yang perlu diketahui adalah adanya
tata aturan hukum-hukum alam. Misalnya kalau kita tadi menebang begitu banyak sehingga hutannya habis, itu hukum-hukum alam. Kalau kita menebang di kelerengan di atas 45 derajat, menebang habis, maka bisa mengakibatkan longsor. Kalau kita mengambil habis kawasan hutan, fungsi kawasan hutan tidak ada lagi pengaturan air, bisa terjadi banjir. Itu filosofis juga. Nah, landasan filosofis yang lain yang sangat penting itu adalah bagaimana mengatur kelestarian. Gitu ya. Maka berdasarkan landasan-landasan filosofis itu, kita secara bijaksana bagaimana mengelola hutan yang baik dan benar. Gitu. Nah, selain itu, selain norma-norma aturan alam itu, apa yang menjadi landasan berikutnya itu adalah landasan yuridis, aturan-aturan negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan atau pemanfaatan kehutanan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita di kehutanan ini ada undang-undangnya. Undang-undangnya apa ya? Ada yang tahu? Kemarin tadi sudah pernah jawab. Kita review kembali apa undang-undang kehutanan? Siapa yang bisa jawab? Undang-Undang 40 nomor 41 tahun 1999. Oke, Jelia. Terima kasih ya. Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Banyak lagi. Landasan yuridis ini berkaitan hierarki peraturan perundang-undangan. Dari Undang-Undang 1945, di situ diamanatkan pada pasal 33 ayat 3. Ada yang tahu? Pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar. Silakan. Ayo. Ini sebelum lahirnya, kenapa lahirnya Undang-Undang 41? Itu salah satu dorongannya di dalam amanah Undang-Undang Dasar 45. Ada yang tahu? Pasal 33 ayat 2? Ayat 3. Bukan ayat 2 ya, ayat 3. Apa? Di dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makanya landasan yuridis ini salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Dasar menimbang amanah Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, maka salah satunya dibuat adalah Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, jadi hierarkisnya itu Undang-Undang 45, Undang-Undang, peraturan presiden, nanti ada tahap itu ya, kita mempelajari. Itu landasan yuridis. Nah, bagaimana dengan landasan kultural? Nah, di dalam landasan kebijakan pengelolaan hutan, perlu juga mengetahui landasan kultural. Artinya adalah ada kearifan lokal masyarakat setempat, atau misalkan masyarakat hukum adat. Mereka kan punya kearifan lokal untuk mengatur kawasan hutan, mengatur hutan. Nah, dalam landasan kebijakan pengelolaan hutan itu perlu diketahui. Jadi jangan semenang-menang karena kita pejabat kehutanan atau kita punya kewenangan terhadap pengelolaan hutan, kita semau-maunya kita juga yang mengatur hutan tersebut. Tidak boleh juga seperti itu. Jadi landasan-landasan bagaimana kita menyusun, mengatur, mengurus hutan, bagaimana kita membuat kebijakan kehutanan, ya kita harus perlu mengetahui 4 landasan. Tadi sudah saya sampaikan historinya, filosofisnya dari sejarah panjang tersebut, apa yang harus dilakukan. Landasan yuridisnya, apa sih aturan negara ini untuk mengatur
pengelolaan hutan mulai dari Undang-Undang 45, Undang-Undang Kehutanannya, peraturan presidennya, peraturan pemerintahnya. Masih dengar ya? Halo? Masih Pak, masih Pak. Oke. Masih. Oke. Masih, Pak. Oke, masuk. Nah, lanjut. Itulah yang disebut dengan landasan yuridis. Apa sih aturan-aturan negara ini untuk mengelola kehutanan? Jadi kita harus tahu itu, kenal dengan baik. Landasan kultural ini adalah aturan-aturan norma yang ada di masyarakat. Apa yang mengatur? Apa kearifan lokal mereka? Apa hukum adat mereka mengatur tentang hutan? Bagaimana mereka mengelola hutan? Itu juga harus diketahui. Barulah kita membuat bagaimanalah kebijakan pengelolaan hutan yang baik gitu dari landasan-landasan ini. Itu ya. Nah, dari tadi kita berbicara tentang kebijakan. Apa sih kebijakan? Ya. Kalian tahu apa sih kebijakan? Kalau di sini tadi apa? Ah, itu tadi sudah terbuka sedikit bahasa mana? Kulawi tadi itu atau bahasa Morwali atau mana ya? Apa? Apa kebijakan menurut kalian? Tadi kan kita bicara tentang landasan. Siapa yang mau bicara? Musikan. Oh. Gitu. Maknanya ya. Jadi tujuan umum dari kebijakan itu adalah untuk mencapai kondisi manusia atau kehidupan manusia lebih baik lagi. Itu tujuan kebijakan. Jadi kalau ada kebijakan lahir, orang makin berkonflik ya bahaya, itu perlu dipertanyakan ini kebijakan apa dimunculin. Itu bukan tujuan dengan adanya kebijakan. Jelas ya? Nah, yang kedua, to assure that activity will contribute to some ends, objectives, or goals that are ultimate desirable by society. Silakan. Minta maaf juga ini kau punya dosen ini juga tidak tanjur bagus ya bahasa Inggrisnya, tapi lumayan lah. Saya, Pak. Saya, Delia. Iya Pak. Iya. Sama tadi itu, saya. Delia. Iya. Iya, Pak. Delia. Apanya iya? Oke, baiklah. Saya akan bagian keduanya itu yang to assure that activities will contribute that someone ends objective or goals that are remain desirable by society. Jadi artinya itu bahwa untuk menjamin bahwa kegiatan akan berkontribusi untuk beberapa akhir atau tujuan yang dianggap dan diinginkan oleh masyarakat. Gimana? Terlalu kok bicara dia. Terlalu laju. Bisa di chat juga sebenarnya kalau bertanya, Pak. Oh iya, boleh. Jangan masalah. Boleh. Iya. Zelia bisa mungkin kau chat saja kalau memang suara putus-putus. Oh iya, Pak. Itu untuk silakan Zelia. Oh. Iya, Pak. Iya. Itu artinya, Pak, untuk menjamin bahwa kegiatan akan dilakukan akan berkontribusi untuk beberapa tujuan yang dianggap dan diinginkan oleh masyarakat. Oke. Jadi dia berkontribusi terhadap tujuan akhir, ya, some ends, tujuan akhir, sesuatu hal yang objektif atau or goals that are ultimate, atau hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, gitu. Ya, makanya tujuan akhir, some ends, apa yang diinginkan dalam tujuan akhir? Landasan historisnya kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu tujuan akhir. Harus objektif dong. Tidak boleh hanya mementingkan ekonomi. Tidak boleh juga hanya mementingkan sosial. Tidak boleh juga hanya mementingkan masyarakat. Tidak boleh juga hanya mementingkan hutannya.
or goals that are estimated desirable by society. Nah, amanah peraturan perundang-undang kita adalah tujuan akhir juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah kebijakan. Jadi dia adalah suatu tindakan yang berkontribusi terhadap tujuan akhir. Apa? Adanya kelestarian hutan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, harus objektif antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3 itu harus berkolaborasi dan terintegrasi di dalam kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu ya. Nah, kebijakan hutan juga harus fokus dan ilmiah dalam pengelolaan hutan. Focus and scientific management of forest for continuous production, untuk keberlanjutan produksi, ya, baik itu barang maupun jasa. Jadi tidak bisa juga hanya untuk memproduksi barang saja. Kalau kita berpikir hanya untuk memproduksi barang saja, hutan itu sama saja kita berpikir dengan paradigma timber manajemen. Gitu. Tidak memikirkan jasa hutannya. Dia mengatur air, mengatur udara. Gitu ya. With how forests will be used usually to achieve some state or soalnya menyanyi nih. Berarti bagus dia bahasa Inggris itu. Siapa tadi menyanyi Somebody Love Me? Langsung iya, bilang Pak, dia. Promosi, Pak. Itulah. Promosi ya, Yes ya. Tapi begitu ditanya dia langsung hilang ya sih. Pak, promosi. Nah, terus kita harus mendapatkan who will benefit from the forest use dalam pemanfaatan hutan. Siapa yang akan menangani pemanfaatan dan pengelolaan hutan tersebut? Nah, adik-adik sekalian, itu tentang kebijakan tadi. Tentunya ini adalah kebijakan hutan, ya, dan kehutanan. Kita harus tahu apa itu hutan. Kemarin kita sudah jelaskan hamparan lahan, maka itulah yang dijadikan menjadi kawasan hutan, berisi sumber daya alam hayat yang didominasi pepohonan, itulah kata kuncinya. Dalam persekutuan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan menurut peraturan perundang-undangan. Ini sudah kemarin. Ini tentang kehutanan. Apa sih kehutanan itu? Scientific management of forest for continuous products of goods and services. Ini menurut sustainable forest, saya lupa self ini. Kalau menurut undang-undang, dari maksud yang di atas itu adalah sistem pengurusannya yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Gitu. Jadi kita harus tahu apa itu hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sebagai penutup, thanks to sharing hari ini, jangan sampai kita melakukan kebijakan yang salah dalam pengelolaan hutan, di mana saat pohon terakhir ditebang, saat sungai terakhir dicemari, saat ikan terakhir ditangkap, barulah manusia sadar kalau uang tidak bisa dimakan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan buat adik-adik sekalian. Mungkin ada pengalaman